إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah pertama-tama memuji syukur kehadirat Allah Ta'ala, yang mana Allah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang jumlahnya tidak terbatas. Oleh karena itu, khatib berpesan pada diri pribadi dan jamaah sekalian, mari kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Tamu-tamu Allah yang berbahagia, ada dua amalan yang perlu kita kenal, yaitu amalan muta'addi dan amalan qasir. Amalan muta'addi adalah amalan yang manfaatnya untuk orang lain, baik manfaat akhirat seperti mengajarkan ilmu dan dakwah ilallah, bisa juga manfaat duniawi seperti menunaikan hajat orang lain, menolong orang yang dizalimi. Kemudian yang kedua adalah amalan qasir, adalah amalan yang manfaatnya hanya untuk pelakunya saja, seperti puasa, salat dan iktikaf. Para fuqaha menyatakan bahwa amalan muta'addi yang manfaatnya untuk orang lain lebih utama dari amalan qasir yang manfaatnya untuk diri sendiri. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Wa inna fadlal 'alimi 'ala al-'abidi kafadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib." Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan di malam Badar dari bintang-bintang lainnya. Kemudian Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizullah berkata, pelaku ibadah qasirah hanya mendapatkan manfaat untuk dirinya sendiri. Jika ia meninggal dunia, amalannya akan terputus. Adapun pelaku ibadah muta'addi, maka walaupun meninggal dunia, amalannya tidaklah terputus. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahmatullah. Di antara tipu daya setan dan pintu-pintu yang dijadikan oleh setan untuk menggoda manusia, yaitu perkara-perkara yang manusia anggap remeh. Di mana manusia terkadang tanpa menyadari telah menganggap dirinya paling benar dalam segala hal, atau mungkin dalam hal ibadah, dan menganggap orang lain salah. Maka dalam hal ini dapat merusak amalan-amalan atau ibadah-ibadah kita.
Maka sesungguhnya orang semakin berilmu, maka akan semakin bijak dalam segala perkara, dan tidak akan meremehkan hal-hal kecil yang kebanyakan manusia menganggap remeh. Berarti dalam hal ini ukhuwah lebih utama saling sehat menasihati dalam kebaikan, bukan saling menyalahkan. Saling tolong menolong dalam kebaikan, bukan acuh ketika melihat saudara dalam kesusahan. Karena semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini akan kembali kepada kita dan menjadi amalan yang mengalir pahalanya. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian dari Jabir bin Ali Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'minu ya'lafu wa yu'lafu wa la khaira fi man la ya'lafu wa la yu'lafu wa khairun nasi anfa'uhum linnas." Seorang mukmin itu adalah orang yang bisa menerima dan diterima orang lain, dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bisa menerima dan tidak bisa diterima orang lain. Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Tamu-tamu Allah yang berbahagia, Allah menciptakan segala makhluknya menyimpan berjuta-juta rahasia dan hikmah yang harus diungkap oleh manusia, terutama yang berkaitan tentang rahasia setiap amalan yang selalu dilakukan olehnya. Apakah amalan sudah memenuhi syarat dan rukunnya, atau bisa saja tidak diterima karena kesalahannya yang tidak mengetahui ilmunya. Islam mengajarkan kebaikan kepada siapapun dengan bertujuan agar tercipta keharmonisan sesama manusia dengan yang lain. Karena kehancuran sebuah peradaban manusia disebabkan terlalu sering meremehkan kebaikan sekecil apapun atau menganggap kejahatan kecil tidak ada dampak negatifnya. Abu Fadl An-Nasaiburi dalam Majmu' Al-Amsal mengutip perkataan Muhammad bin Al-Baqir ketika menasihati putranya yang bernama Ja'far, "Wahai anakku, sesungguhnya Allah merahasiakan 3 hal ini. Yang pertama, Allah menyembunyikan keridhoannya dalam sebuah kebaikan. Maka jangan engkau remehkan sekecil apapun kebaikan. Bisa saja hal-hal kecil itu Allah akan menurunkan kasih sayangnya. Yang kedua, Allah menyembunyikan murkanya bila engkau melakukan segala macam kemaksiatan. Maka jangan engkau anggap remeh sekecil apapun dosa atau kemaksiatan itu. Bisa saja dosa kecil menjadi sumber malapetaka yang mendatangkan siksa atau kemurkaan Allah. Kemudian yang ketiga, jangan meremehkan siapapun dan jenis makhluk apapun, karena bisa saja ia lebih mulia di hadapan Allah Ta'ala. Masyaallah muslimin rahmatullah. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda yang artinya, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan utangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini, yaitu Masjid Nabawi, selama sebulan penuh. Kemudian dari Jabir Doan juga berkata, yang diriwayatkan oleh Muslim, dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummi Ma'badin haidan faqala ya umma Ma'badin man gharasa hadha an-nakhla al-muslimun al-kafirun faqalat al-muslimun wala fala yagrisul muslimu ghursan fayakula minhu insanun wala dabbatun wala tayrun illa kana lahu sadaqatan ila yaumil qiyamah. Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Rasulullah SAW pernah memasuki kebun Ummu Ma'bad. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Ummu Ma'bad, siapakah yang menanam kurma ini? Seorang muslim atau seorang kafir?" Ummu Ma'bad berkata, "Seorang muslim." Nabi SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim menanam tanaman
lalu dimakan oleh manusia, hewan atau burung, kecuali hal itu merupakan sedekah untuknya sampai hari kiamat. Masyarakat muslimin jamaah Jumat rahmatullah. Oleh karena itu ada beberapa contoh amalan-amalan mutaati atau amalan yang bermanfaat bagi orang lain. Di antaranya adalah berdakwah ilallah atau mengajak kepada agama Allah. Karena orang yang berdakwah telah memiliki perkataan terbaik. Kemudian mengajarkan ilmu agama, membangun masjid, karena balasannya adalah akan dibangunkan istana di surga. Kemudian memberi nasihat dan mewujudkan kebaikan, mendamaikan yang berselisih, memberi syafaat atau menjadi perantara untuk orang lain agar terpenuhi hajatnya. Kemudian menolong orang yang dizalimi, membantu hajat kaum muslimin dan menolong orang yang terkena musibah, bersedekah pada fakir miskin dan yang membutuhkan. Kemudian memberikan pinjaman pada orang lain tanpa memberikan riba dan memberikan tenggang waktu jika ia sulit melunasi utang. Masyaallah muslimin rahimahullah. Marilah kita memperbanyak amalan-amalan mutaati atau amal-amal yang bermanfaat. Insyaallah pahalanya akan mengalir dan kita akan mendapatkan kemuliaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa sallallahu wa sallam muslimina innahu samii'un 'aliim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد بي وكفر. أشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك والنار. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم أنت إخواننا المسلمين مستضعفين في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم وخذ صفوفهم. اللهم تقبل منهم الشهداء واشف منهم المرضى ورجرك. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم فإنه لا حول لهم ولا قوة إلا بك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.